Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam ibadah Sabtu. Di dalam ibadah ini biarlah kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan kita sama-sama bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama fokus kepada Tuhan untuk kita bersama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kalau kami sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah setiap kata kalimat yang disampaikan ini benar-benar isi dan perkataan hati Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat-Mu. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan pada siang hari ini, supaya mereka bisa menangkap apa yang disampaikan. Dan biarlah lewat pemberitaan firman pada siang hari ini juga mereka diubahkan dan mereka mendapatkan pertumbuhan di dalam kehidupan rohani mereka. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan firman ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam semuanya. Berjumpa kembali kita di dalam ibadah kita yang setiap hari Sabtu kita lakukan dan bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman yang akan saya sampaikan, saya beri judul, Siapakah Hamba yang Setia dan Bijaksana? Nah, kalau ditanya seperti ini, kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Bagi orang-orang yang sudah mengenal Yesus, sebenarnya sudah pantas untuk dikatakan sebagai hamba Tuhan. Tetapi siapa yang hamba Tuhan yang setia dan bijaksana? Ini diambil dari Matius 24 ayat 45 sampai 51. Sama-sama kita buka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan di Matius 24 ayat 45 sampai 51. Kalau di Alkitab kita ditulis judulnya perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. 45 dikatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata, ayat 47 kepadamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ayat 48, 49, tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabok-pemabok. Ayat 50, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Ayat yang terakhir, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, tadi saya katakan di awal, judul firman ini saya beri, siapakah hamba yang setia dan bijaksana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan hamba, nah itu sama saja dengan pelayan Tuhan. Pelayan itu adalah gelar yang diberikan oleh seseorang karena kesetiaan, karena iman ya kepada Tuhan. Nah, makanya dikatakan dia menjadi hamba. Menghamba itu artinya dia taat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan setiap firman-firmannya dia beriman kepada firman-Nya. Nah, di dalam kekristenan, pelayan itu sebenarnya adalah orang yang membantu, orang yang menolong sesama. Bantuan yang diberikan itu harusnya ikhlas, tulus, yang seperti Yesus ajarkan. Yesus sendiri sebagai teladan kita di dalam pelayanannya. Dia menggambarkan kehidupan dia di dunia ini. Dia melayani sesama, dia mencari orang-orang yang akan, bahkan mungkin dia yang mendatangi orang-orang, sampai dia itu bukan lagi di atas tetapi seperti pelayan. Hamba itu adalah pelayan, bukan seperti bos, bukan kita itu
ketika menjadi hamba Tuhan, kita bisa menyuruh orang dengan seenaknya. Bukan itu sebagai hamba. Hamba itu dia jauh lebih rendah daripada orang yang dilayani. Makanya disebut pelayan. Pelayan itu melayani seseorang yang perlu bantuan, yang perlu yang ditolong. Nah, jadi pelayan itu harus memang yang serendah-rendahnya. Makanya dikatakan pelayan Tuhan itu harus memiliki sikap rendah hati. Sikap yang mau memberikan pertolongan bantuan. Nah, bantuan ini bukan dengan paksaan, bukan dengan terpaksa dia lakukan untuk menolong orang, tetapi ada keikhlasan hati, ada ketulusan di dalam melaksanakan pelayanannya. Nah, itulah pelayanan yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus mengajarkan ketika dia melayani seseorang, melayani orang-orang banyak, dia sampai nggak tahu, kadang-kadang sampai nggak tahu batas waktunya dia. Tapi ada saatnya dia pergi ke gunung, dia pergi ke pantai, dia bahkan di kapal, di perahu, di mana aja pun dia bisa melayani Tuhan. Nah, sama-sama saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengenal Yesus, ketika kita mengenal Kristus, kita itu sudah otomatis memang menjadi hamba Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Nah, seperti dikatakan di Matius 28 ayat 19-20, apa yang Tuhan Yesus mau ketika kita udah menerima Yesus, apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita bersama Yesus. Karena tidak sekedar ketika kita terima Yesus, kita lalu nggak berbuat apa-apa. Kita hanya tinggal diam, ya udah aku menerima keselamatan yang dari Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya ketika kita sudah menerima apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus amanatkan kepada kita, ya kita harus juga memberikan kepada orang lain. Nah, itulah tugas dan tanggung jawab kita. Nah, itu yang disebut melayani Tuhan. Ya, pelayan itu Tuhan mau amanatnya kita laksanakan. Apa amanat Tuhan? Kita lihat Matius 28. Sama-sama kita membaca Matius 28 ayatnya yang ke-19. Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20. Firman Tuhan mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan apa amanat agung Yesus kepada orang-orang yang sudah menerima Tuhan di dalam hidupnya. Dikatakan pergilah, suatu perintah untuk kita itu ambil bagian untuk pergi seperti yang Tuhan mau. Pergi kemana? Ya pergi kepada utusan Tuhan. Kemana Tuhan bawa kita, kemana Tuhan perintahkan kita, ya kita akan pergi. Jadi kalimat perintah ini adalah kalimat untuk kewajiban kita untuk pergi. Perginya itu ya bisa saja pergi mencari jiwa-jiwa, atau pergi untuk memberikan pertolongan kepada orang yang sakit, atau pergi untuk memberitakan kabar baik Injil, atau kemana saja. Mungkin pergi kepada tetangga-tetangga, pergi kepada saudara-saudara. Jadi banyak hal topik pergi ini. Makanya dikatakan, ada lagi yang mengatakan ayat, pergilah, beritakanlah kabar baik Injil dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi mulai dari yang keluarga-keluarga terdekat sampai ke seluruh bumi. Nah, dikatakan pergilah, jadikanlah. Jadikan ini artinya kita diamanatkan untuk membentuk orang lain menjadi murid. Karena kita pun sudah dimuridkan. Lewat kita belajar setiap hari, lewat kita menerima pembelajaran dari hamba-hamba Tuhan, lewat kita belajar secara pribadi, itu namanya murid. Murid itu senantiasa hidupnya dalam pembelajaran. Belajar ketika ada salah, kita perbaiki. Ketika kita tahu firman ini, oh ini yang benar di dalam hidup saya, selama ini saya salah, itu namanya belajar. Nah, ketika kita sudah mulai bisa mengajari orang, sudah bisa diutus, maka kita pun menjadikan orang lain menjadi murid Tuhan. Nah, kita disuruh wajib untuk memuridkan orang lain. Jadikanlah semua bangsa. Semua bangsa. Tuhan perintahkan semua bangsa. Ya, tidak kita pilih dengan suku kita tidak pilih dengan bangsa kita sendiri. Tetapi semua bangsa
kita jadikan murid Tuhan. Apa yang telah kita terima dari Tuhan Yesus, kita bagikan apa yang kita rasakan kepada semua orang. Dan setelah kita melakukan itu, menjadikan mereka murid, lalu ada perintah kemudian membaptis mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kemudian tidak sampai di situ dikatakan di Matius 28 ini, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita yang sudah belajar firman Tuhan banyak, sudah mengerti tentang firman banyak, kita mengajarkan apa yang kita ketahui itu bagi orang lain. Jadi bukan sekedar kita terima buat kita sendiri, tetapi kita mengejarkan supaya orang lain yang nggak mengerti tadi menjadi mengerti. Yang tadinya belum jadi murid, supaya menjadi murid. Ketika mereka menjadi murid, mereka diajarkan supaya mereka pintar jadi murid. Nah, itulah yang diperintahkan Tuhan. Apa kata Tuhan? Mungkin kita takut ya, orang lain nggak terima, orang lain nanti akan meledek kita. Waduh, itu muridnya Tuhan, tapi mereka nggak bisa mengajari yang baik gitu. Nah, kita harus memang mempersiapkan diri. Makanya dikatakan tadi, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Itu nanti yang akan kita bahas selanjutnya. Tapi hari ini yang diawali dulu, kita diperintahkan, lalu kita mengajari dan menjadikan orang lain murid. Karena Tuhan bilang, ketahuilah aku menyertai kamu, menyertai. Nah, ini yang harus punya kekuatan bagi kita. Ketahuilah aku, Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Mungkin banyak hamba-hamba Tuhan takut di dalam melaksanakan misi Tuhan, amanat Tuhan kepada banyak orang. Takut ditolak, atau takut nanti terjadi sesuatu yang bahaya buat dirinya. Karena memang di luar sana banyak orang yang belum mengenal, bahkan banyak yang menolak, bahkan sangat banyak juga yang membenci. Nah, ini makanya dikasih penguatan buat kita, bahwasanya Tuhan yang akan menyertai kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita kembali lagi untuk membahas tentang firman Tuhan yang tertulis di Matius 24 tadi. Dikatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mengatakan kini sepertinya ada suatu pertanyaan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Nah, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Tuhan mencari sebenarnya ketika Dia memilih kita. Saya udah dipilih Tuhan. Tentu ada kriterianya Tuhan. Kriterianya Tuhan itu nggak banyak-banyak, saudaraku. Nggak muluk-muluk. Hanya Dia melihat sikap hidup manusia itu setia, bijaksana. Untuk menjadi pelayan Tuhan itu cukup setia dan bijaksana. Terkadang orang mungkin ya berpengharapan ketika aku belajar secara Alkitab, misalnya orang pergi sekolah dengan tinggi-tinggi, sekolah teologia, itu sah-sah saja ya, nggak masalah mencari ilmu. Bahkan orang terus belajar-belajar dengan pengetahuan tentang bagaimana penulisan, bagaimana sejarahnya, itu bagus-bagus saja, tidak masalah. Tetapi kata Tuhan, siapakah hamba yang setia? Artinya Tuhan mencari hanya hamba yang setia dan bijaksana. Kalau saya telah dari kalimat ini, siapakah? Dia mencari hamba yang setia dan bijaksana. Artinya yang Tuhan inginkan dari pelayan Tuhan cukup adalah setia dan bijaksana. Ini bukan masalah gelar akademis, bukan masalah dia itu punya gelar, tetapi masalah attitude-nya, masalah kesetiaannya dan kebijaksanaannya di dalam melayani Tuhan. Nah, kenapa Tuhan memilih orang yang setia? Karena Tuhan itu adalah Allah yang setia. Kita lihat Tesalonika 3. Ya, mari sama-sama kita lihat Tesalonika 3. Tesalonika 3 ayat 3. Tesalonika 3 ayat 3. Dikatakan di situ 2 Tesalonika, maaf Bapak Ibu, 2 Tesalonika 3 ayat 3a. Tetapi Tuhan adalah setia. Nah, dikatakan, kenapa dia mencari setiaan manusia? Karena dia adalah Allah yang setia. Nah, jadi dia mau kita itu
menjadi pelayan Tuhan itu setia. Kesetiaan itu banyak. Orang mengatakan kesetiaan itu cenderung hampir identik ya kebersamaannya dengan iman. Ya, kalau orang yang beriman itu pasti orangnya sudah setia. Tetapi orang yang setia belum tentu dia beriman. Nah, tapi keidentikannya, kebersamaannya itu selalu ada bareng-bareng. Makanya dikatakan kesetiaan itu adalah bagaimana dia menjaga amanat yang diberikan kepadanya. Jadi kesetiaan itu kalau saya baca, kesetiaan itu adalah kehati-hatian dalam menjaga apa yang dipercayakan kepada kita. Jadi orang yang setia itu dengan hati-hati menjaga apa yang dipercayakan. Itu namanya setia. Nah, kesetiaan Alkitabiah ada lagi kesetiaan melaksanakan firman, kesetiaan membaca firman. Kesetiaan itu sama dengan percaya bahwasanya Tuhan itu memberikan firman Tuhan lewat Injil, lewat Alkitab ini. Nah, itu namanya kesetiaan Alkitab, ya, kesetiaan Alkitabiah. Nah, jadi kesetiaan itu kita renungkan, oh iya ya, saya harus hati-hati dalam menjaga apa yang dipercayakan. Makanya Tuhan lewat ayat Matius ini adalah mencari hamba yang setia. Hamba yang setia ini adalah orang-orang yang betul-betul memang identik memiliki iman juga, iman percaya. Mungkin kalau Bapak Ibu mengingat-ingat kembali nih, bahwasanya orang yang setia itu dalam Alkitab banyak, ya. Kesetiaan Ayub, ya. Ayub betapa setianya dia di dalam kehidupannya, makanya dibilang Ayub itu orang yang saleh, orang yang taat di dalam hidupnya bersama Tuhan. Dia selalu bergaul sama Tuhan. Dia setia mungkin menghidupi firman, setia dia membaca firman, setia dia untuk doa hubungan sama Tuhan. Dia kesetiaan yang gak luntur. Kesetiaan itu dia jaga terus hidupnya, jaga di dalam kekudusan. Itulah kesetiaan. Nah, siapa lagi tokoh di Alkitab yang setia? Nuh, ya. Nuh setia ketika dia hidup bergaul sama Tuhan, ada dengar-dengar suara Tuhan, dia diperintahkan untuk membangun bahtera Tuhan untuk keselamatan orang lain. Ketika Tuhan melihat kejahatan sudah meningkat, kita kalau renung-renungkan, kesetiaan Nuh itu sangat setia. Dia diberikan ukuran untuk membangun bahtera, dia ikuti semuanya. Dia setia menunggu. Mungkin kalau orang di sejamannya Nuh mungkin ngeledek dia, buat apa sih membuat bahtera segitu gedenya, tingginya, besarnya, sementara dia membuat itu bukan hal yang gampang ya Bapak Ibu, nggak gampang. Alat-alat belum modern, alat-alat masih tradisional, mungkin sangat tradisional mungkin saat itu, tetapi itu bisa terjadi dengan tekun, dia setia terus dia melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan buatnya. Kalau Bapak Ibu disuruh seperti Nuh saat itu, mungkin aja Anda berhenti gitu, ya. Anda berhenti untuk melaksanakan itu. Tapi Nuh tetap tekun, tetap dia sabar, makanya dia dikatakan hamba Tuhan, ya. Dia tetap setia. Nah, siapa lagi tokoh yang setia di dalam kehidupannya? Banyak, ya. Nuh, Henok, ya, keturunan-keturunan Abraham, bahkan Abraham setia di dalam dia itu bersama Tuhan, sampai dia setia menunggu kelahiran anak yang dinanti-nantikan, walaupun kadang-kadang saat itu istrinya juga yang sampai tertawa, mungkin enggak, udah mati haid, dia akan punya anak. Nah, itu kan Abraham tetap percaya. Nah, kebersamaan iman itulah dengan kesetiaan. Jadi banyak yang perlu kita tiru di dalam kesetiaan bersama Tuhan. Itulah makanya Tuhan memilih orang di dalam pelayanan adalah orang yang setia. Jadi Tuhan tidak melihat gelarnya, tetapi Tuhan melihat bagaimana sikap hidupnya. Yang kedua, kita lihat tadi adalah siapa hamba yang setia dan bijaksana. Nah, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita nggak boleh menjadi orang yang ceroboh. Kita lihat dulu apa itu yang disebut dengan bijaksana. Bijaksana itu adalah kemampuan melihat hidup dari sudut pandang Tuhan dan kemudian mengetahui tindakan terbaik untuk dilakukan. Jadi hidupnya melihat dari sudut pandang Tuhan saja. Jadi kalau kehidupan dia memandang hidupnya dari sudut pandang Tuhan, nah ini yang disebut orang-orang yang memiliki kebijaksanaan. Nah, sama seperti Raja Salomo. Salomo dikatakan meminta apa dia di dalam hidupnya?
meminta hikmat, meminta kebijaksanaan. Dia nggak meminta yang lain, saudaraku. Dia nggak meminta kekayaan, dia meminta kebijaksanaan. Kita lihat 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Kita lihat 1 Raja-Raja 3 ayat 9, saya bacakan. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Apa dikatakan di situ? Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini. Kenapa sih Tuhan memilih orang yang bijaksana untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan? Karena di dalam kehidupan pelayanan, dia harus memberikan kebijakan yang benar-benar tepat sesuai dengan Tuhan. Ya, kalau nggak tepat, terkadang ini yang jadinya membuat sebuah keputusan-keputusan bisa salah kalau memang bukan dari Tuhan. Tetapi kalau dia menerima kebijaksanaan itu dari Tuhan, saya yakin Tuhan akan tuntun dan itu didapatkan. Nah, makanya dikatakan Tuhan memilih dua hal. Siapakah hamba yang setia? Siapakah hamba yang bijaksana? Setia dan bijaksana. Ini yang perlu kita pahami. Jadi modal kita untuk melayani Tuhan, saya ngelihat dari firman ini adalah siapakah hamba yang setia dan bijaksana. Jadi yang dicari Tuhan adalah sikap hidup, attitude di dalam diri manusia itu. Ya, jadi bukan masalah gelarnya, bukan masalah gelar akademisnya, bukan salah kita mencari gelar, bukan salah kita sekolah untuk mengetahui banyak hal di dalam kebenaran firman Tuhan, menggali sejarahnya, menggali dari sisi bahasanya, menggali dari sisi kesamaan, menggali dari sisi apapun, itu nggak salah. Tetapi yang Tuhan mau adalah setia. Percuma kita mempunyai gelar yang banyak, sekolah yang sangat lama mungkin dengan gelar yang banyak, tetapi tidak teruji kesetiaan kita. Kita nggak meminta hikmatnya dari Tuhan. Nah, ini yang dibutuhkan sebagai pelayan Tuhan. Nah, apa dikatakan di situ? Yang diangkat oleh tuannya. Nah, ini Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika menjadi pelayan Tuhan, bukan maunya kita. Bukan kehendak saya pribadi. Bukan kehendak saya pribadi. Orang banyak keinginan pribadinya, aku mau melayani Tuhan. Mungkin secara dunianya bagus-bagus aja ya. Kan kita diundang, ya udah aku mau melayani. Nggak banyak juga orang yang mau secara spontan mau melayani Tuhan. Tetapi dikatakan di sini yang diangkat oleh tuannya. Ini kan Tuhan kadakan perumpamaan ya. Ini saya yakin perumpamaan ini adalah antara Tuhan dengan kita semua yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini dan saya. Diangkat oleh tuannya. Nah, jadi ini adalah proses dari si tuan ini yang mengangkat dia, seseorang menjadi pegawainya, memberikan tugas. Nah, jadi yang memberikan kita tugas di dalam pelayanan ini adalah Tuhan. Ya, adalah Tuhan sendiri. Sama seperti ini, diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya. Jadi Tuhan menugaskan kepada seseorang, tuannya menugaskan untuk memberi makan orang-orangnya. Jadi menolong orang-orangnya, memberi makan itu kan memberikan pertolongan. Jadi melayani orang-orangnya, ya, mereka makanan pada waktunya. Nah, ini yang harus kita pahami. Ketika kita itu dipanggil, diangkat, nah ini responnya banyak. Ada yang diangkat, mau dipilih itu diangkat, ada yang responnya, wah aku belum siap. Ada yang responnya, aku siap. Tapi ada juga nggak diangkat, malah ngajukan diri. Nah, tetapi di sini Tuhan mau yang diangkat itu. Saya percaya Bapak Ibu ya, orang-orang yang sudah mengenal Yesus ini adalah orang-orang yang sudah diangkat. Sama seperti gini, kita udah diangkat jadi anak, kita udah diangkat menjadi milik Kristus. Nah, ini orang-orang yang dipilih Tuhan diangkat. Jadi setiap orang yang percaya Yesus, saya percaya ini adalah orang-orang yang sudah diangkat. Tetapi banyak orang yang sudah mengaku percaya dengan Yesus, percaya dengan Kristus Yesus Tuhan, dia malah nggak mau ngapa-ngapain. Dia nggak mau melaksanakan apa yang diperintahkan dia. Ya udahlah, cukuplah saya ajalah yang tahu firman Tuhan. Itu pun
bukan hal yang baik, bukan hal yang benar. Jangan sampai kita nanti di sini dibandingkan dengan hamba yang jahat atau hamba yang setia dan bijaksana tadi. Nah, jadi ada proses pemilihan Tuhan di dalam orang melayani Tuhan. Pelayanan yang setia itu ya contohnya Tikhikus. Dan itu ya tertulis di Efesus 6 ayat 21, dia adalah pelayanan yang bersama-sama Paulus, dia melayani dengan setia, dia membantu untuk mengantarkan surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat saat itu, dia setia kepada Tuhan. Nah, inilah kesetiaan. Tadi saya katakan kesetiaan itu bersamaan dengan iman. Ya, Ibrani 11 ayat 1, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Coba kita lihat, takutnya saya salah, Ibrani 11 ayat 1. Kita lihat Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Kita lihat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi itulah namanya iman kebersamaan dengan kesetiaan. Jadi ada dasar segala sesuatunya yang tidak kita lihat, itu adalah iman. Iman tadi kebersamaannya dengan kesetiaan. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui. Jadi tadi di ayat pertama tadi 45, hamba yang setia dan bijaksana. Nah, itu pilihan Tuhan. Dia diangkat, bukan mengangkat diri tapi diangkat karena sudah percaya. Yang ketiga, orang-orang untuk memberi makanan pada waktunya. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu gegabah ketika kita udah terima Yesus. Apakah kita mau melayani? Nanti ada saatnya kita akan ditugaskan untuk memberi makan. Pada waktunya, ada waktu-waktunya. Makanya pengkhotbah katakan segala sesuatu ada waktunya. Sabar saja, tapi kerjakan dulu yang menjadi tugas kita di dalam hidup kita, bertobat, hidup kita setia mendengarkan firman Tuhan, setia beribadah, setia menjalankan firman, setia untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjaga firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Itu yang Tuhan inginkan. Nanti akan menjadi pelayan-pelayan yang diutus, akan dipekerjakan Tuhan. Ayat 46 sama-sama lagi kita lihat, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah, siapa tadi yang saya tanya judulnya? Siapa hamba yang setia dan bijaksana? Setia dan bijaksana ketika dia melaksanakan tugasnya itu. Nah, ketika dia melaksanakan itu, dia melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Jadi, tugas-tugas itu diberikan kepadanya, dia laksanakan. Itu yang disebut setia. Kalau orang yang nggak setia, ya ketika dikasih tugas, ya mungkin aja begini ya. Hamba, kadang-kadang ada kan pegawai yang jahat atau hamba yang jahat, ketika dia dikasih tugas, dia kerjakan ketika ada bosnya. Ketika ada tuannya, dia diawasi, dia kerja. Nah, muncul kemunafikan, pura-pura kerja. Itu duniawi banyak. Di dalam dunia pekerjaan itu banyak juga. Kalau yang setia, dilihat tuannya atau nggak dilihat Tuhannya, dia tetap kerja. Nah, inilah yang disebut diuji kesetiaannya. Ya, kesetiaan itu nggak harus dilihat. Sama seperti kesetiaan seorang suami dengan istri atau sebaliknya istri dengan suami. Nggak usah dilihat istrinya, nggak usah dilihat suaminya. Dia nggak ngapa-ngapain di luar sana. Dia tetap setia dengan istrinya. Nah, itulah uji kesetiaan. Tetapi kalau harus dilihat, nah ini namanya belum setia. Nah, ini yang Tuhan mau. Jadi orang yang setia dan bijaksana itu adalah melaksanakan tugas-tugasnya. Melaksanakan apa yang diperintahkan ketika tuannya datang. Nah, jadi melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Dan ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Nah, hebatnya lagi di firman ini adalah ketika orang melaksanakan tugas-tugasnya dengan setia, yang tadinya dia menjadi pengawas, diangkat menjadi pengawas semua miliknya. Nah, ini yang saya ngelihat ya, merenungkan firman ini. Iya ya, luar biasa banget step by step-nya Tuhan dalam hidup manusia. Pertama, kita mengenal. Ketika kita mengenal, dia melihat kesetiaan kita. Ketika dia melihat kesetiaan kita, kita makin lama makin berhikmat. Kebijaksanaan muncul karena kita terus setia baca firman Tuhan. Nah, ketika kita diangkat itu, kita awalnya nanti akan diberikan pengawasan kepada orang-orang yang perlu bantuan, perlu pertolongan, bahkan memberi mereka makan, artinya memberikan
pengajaran-pengajaran kepada mereka. Dan yang berikutnya ketika terus dilaksanakan dengan setia, maka diangkat menjadi pengawas segala miliknya. Luar biasa kan Bapak Ibu? Artinya ketika kita diberikan mandat untuk mengawasi semua miliknya. Jadi ini kepunyaanku, awasi. Kamu bebas karena kamu bisa bertanggung jawab. Nah, dikatakan ayat 48, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabok-pemabok. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada di sini Tuhan gambarkan hamba yang jahat. Kita bisa lihatlah di dalam kehidupan kekristenan, ya. Ketika sudah mengenal Yesus, seharusnya jadi hamba. Hamba yang setia melaksanakan firman, baca firman, melakukan firman, hidup dalam kebenaran, ini hamba yang setia, semakin lama semakin bijaksana. Tetapi dari sekian orang yang percaya Yesus mengaku-ngaku dia melaksanakan firman Tuhan, nah ini diberikan tanggung jawab seperti itu, supaya mengawasi orang-orang yang perlu diawasi tadi. Dia hanya mengawasi pura-pura. Dia hanya mengawasi ketika tuannya ada. Ketika tuannya ada, dia ngawasi. Mungkin saja seperti itu kan kemunafikan. Tapi kalau tuannya nggak ada, dia nggak ngawasi. Padahal dia tahu nggak nanti tuannya itu datang, kapan datangnya, apakah besok datang nggak ya. Dia nggak berpikir seperti itu. Dia hanya berpikir, ya kalau nggak ada dia, ya udah. Bahkan dia lebih jahatnya lagi ketika dia disuruh mengawasi orang-orang yang disuruh Tuhan untuk diawasi, yang untuk diberi makan, dia malah dikatakan memukul. Nah ini kan sangat jahat sekali. Di dalam pelayanan bukan tidak ada, mungkin aja ada, ya. Tapi saya tidak berharap ya ketika dengar firman ini, mungkin yang seperti itu stoplah di dalam kehidupan pelayanannya. Maksudnya di dalam kejahatannya, supaya bertobat. Nah, ketika dia melayani Tuhan, nah banyak ya grogotan, banyak orang-orang lain menjadi mangsa-mangsa yang lain. Makanya ada firman Tuhan mengatakan serigala berbulu domba, ya, seakan-akan dia domba padahal dia serigala. Nah, di dalam komunitas pelayanan, gereja atau apapun juga bisa saja ini terjadi karena ada hamba yang jahat. Lewat firman ini kan Tuhan menggambarkan karena ada yang seperti itu. Bahkan dia bukannya memberikan kebenaran, tetapi malah ada penyesatan, ada membuat orang-orang lain, bahkan orang-orang yang di dalamnya bukannya dilayani, tetapi malah dipukul. Dan dia sebaliknya melakukan yang jahat. Mungkin dia, ya kalau di depan orang dia melayani, di depan orang dia seakan-akan hidupnya udah berkenan di hadapan Tuhan. Tapi di belakangnya apa yang dia kerjakan? Dia mabok-mabokan katanya. Minum-minum bersama-sama seperti orang-orang fasik yang nggak kenal Tuhan dia ikutin. Nah inilah gambaran siapa yang setia dan bijaksana. Ini adalah orang yang sudah Tuhan panggil, sudah diangkat, tetapi dia menyia-nyiakan itu semuanya. Bahkan dia melakukan kejahatan. Apa balasannya? Apa yang didapat dia ketika itu terjadi? Udah dipercayakan mau melayani Tuhan, udah dipercayakan dikasih pelayanan sama Tuhan. Tetapi yang dia lakukan adalah melakukan kejahatan. Nah ini yang sangat disayangkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam komunitas kehidupan kita bersama-sama, di gereja, komunitas pelayanan, kita nggak usah saling sikut-menyikut. Bukan itu tujuan kita di dalam pelayanan. Kita harus menangkap jiwa, memberi pertolongan, memberi makan orang-orang yang perlu diberi makan seperti Tuhan dengan tadi hambanya yang diutus. Nah jadi siapapun itu, pelayanilah semua orang dengan kasih sama seperti Yesus. Kasih tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Inilah yang disebut kesetiaan dan kebijaksanaan tadi. Di ayat 50, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahui. Nah inilah bahayanya ketika melakukan tugas pelayanan itu supaya dilihat oleh tuannya. Jadi ketika dilihat Tuhan dia kerja, tapi kalau nggak dilihat dia nggak kerja. Padahal tuannya itu nggak tahu kapan datangnya, kapan akan datang. Dia datang katanya seperti pencuri. Kalau ditulis di Lukas 12, seperti pencuri.
Namanya pencuri nggak pernah ngomong-ngomong kalau mau datang. Dia akan datang tanpa diketahui. Nah, jadi ketika dia datang, dia nggak sangka, waduh, kaget. Tuhan Yesus banyak banget menggambarkan perumpamaan-perumpamaan seperti 5 gadis pintar, 5 gadis bodoh. Ya ketika mempelai datang, yang mempelai bodoh nggak siap apa-apa. Nah, ini sama. Hamba ini merasa, apalagi ini ya, kalau dia ini kan udah berbuat jahat, mukul lagi, mabok lagi, ya itu udah kejahatan. Jadi dia datang ke pelayanan atau melayani Tuhan, ya hanya kemunafikan. Itu kan gak lebih sama ke kemunafikan di dalam pelayanannya. Jadi seakan-akan hamba, padahal dia bukan jadi hamba, tapi menghambakan kepada yang lain, bukan kepada Tuhan yang benar, bukan kepada Tuhan yang kita sembah, tetapi dia memperhamba kepada yang bukan Tuhan, iblis atau setan segalanya. Nah ini karena dia melakukan kejahatan. Dan akan membunuh, dan saya ulangi, ayat 50, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Nah jadi kategorinya orang yang seperti itu sama nasibnya dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu seakan-akan dia mengerjakan, padahal dia nggak mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah jadi sangat disayangkan bahwasanya ketika kita sudah diangkat Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, marilah kita semua yang percaya Yesus, yang sudah diangkat menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kategorinya bukan masalah dia seorang pendeta, bukan masalah dia seorang evangelis, bukan masalah dia ada gelarnya, tetapi bagaimana Anda dan saya menjadi orang-orang yang setia dan bijaksana di dalam hidup, dan akan sudah diangkat menjadi hamba. Nah, ketika kita menjadi hamba, marilah kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Ketika kita hamba yang bijaksana dan setia, kita menjalankan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada saatnya Tuhan akan memberikan siapa-siapa yang akan kita layani ke depannya. Sabar, benahi diri. Sabar, perkaya diri dengan banyak hal. Dengan keterampilan, dengan kemampuan diperkaya dulu. Makanya dikatakan jadi murid itu belajar terus dan belajar. Sampai suatu saat saya percaya Tuhan akan mengutus kita untuk banyak bangsa. Karena amanat agung Tuhan Yesus adalah jadikanlah semua bangsa muridku tanpa terkecuali. Anda bisa kemana saja, pergi kemana saja untuk memberitakan kebenaran Injil, kebenaran kabar baik, kebenaran yang Tuhan ajarkan yang sudah kita terima. Karena kita tahu kebenaran itu, maka kita berbagi buat orang lain. Karena Tuhan mau semua orang mendapatkan keselamatan. Bagi kita, bagi Anda, saya, kita semua, mari kita sama-sama hidup di dalam kesetiaan dulu. Hidup dalam kesetiaan bersama Tuhan. Setialah setiap saat baca firman Tuhan. Setialah terus berhubungan sama Tuhan lewat doa. Setialah di dalam hidup berkomunitas, di dalam Anda berjemaat, dalam komunitas pekerjaan, terus mengadakan hubungan setia. Setialah dengan pasangan, makanya jadi hamba Tuhan. Kesetiaan itu harus tetap dijalankan. Setialah terhadap otoritas. Karena orang yang setia pasti adalah orang-orang yang memiliki iman, karena itu adalah kebersamaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini mungkin gambaran yang bisa saya bagikan buat Anda, sama seperti firman ini, perumpamaan yang dibagikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Ini yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bertumbuh, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang kita selamatkan, banyak jiwa-jiwa yang kita menangkan, karena kita sudah terlebih dahulu dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang di muka bumi ini. Ini saja firman yang Tuhan yang saya bisa bagikan. Biarlah kita sama-sama terus beriman dan percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Mari kita sama-sama tundukkan hati kita berdoa. Bapak Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan, terima kasih
atas firman-Mu yang sudah dibagikan kebenarannya lewat firman di Matius 24 ini ya Bapa. Bapak, aku percaya Tuhan, firman yang dibagikan ini bukan sekedar didengar, tetapi ada tujuan Tuhan buat kehidupan anak-anak-Mu yang mendengarkan firman saat ini. Ketika kami menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kami, inilah proses Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu, menjadi pelayan-Mu. Tapi Tuhan, Engkau terus menguji kami, kesetiaan kami. Apakah kami berhikmat di dalam menjalankan hidup kami? Ketika kami setia baca firman, ketika kami setia melakukan hubungan bersama Tuhan, ketika kami setia di dalam tugas-tugas yang Tuhan amanatkan bagi kami, pastilah Tuhan, Engkau akan mengutus kami kepada banyak orang di muka bumi ini. Tuhan, ajar anak-anak-Mu yang mendengarkan ini Tuhan, supaya lebih banyak lagi pengertian-pengertian yang mereka bisa mengerti dan menjadi pelaku firman yang benar. Lewat kebenaran firman ini pun, hamba-Mu yang menyampaikan, banyak jiwa-jiwa juga yang mendengarkan dan mereka juga membagikan kebenaran itu di dalam kepada banyak orang ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Jamaah anak-anak kami, jamaah jemaat-Mu, apapun Tuhan yang masih belum baik, belum beres, yang masih dilakukan, segala dosa-dosa pelanggaran, Tuhan kuduskan, ampuni setiap pelanggaran dan kuduskan kami. Terima kasih ya Bapa, yang menyerahkan semuanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Tuhan, inilah doa-doa kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat tangan kita menerima berkat yang dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa yang di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus-Nya yang terus menuntun, menolong, memberkati, dimanapun kita berada, dan apapun yang kita kerjakan, semuanya Roh Kudus yang tuntun di dalam hidup kita. Terimalah berkat Tuhan, dan mari sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada hari ini. Biarlah itu memberkati kita semakin maju di dalam Tuhan, dan sampai ketemu lagi di hari-hari mendatang, kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, salam, Tuhan memberkati.